tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Desa. Bersama saya Teguh Indra di TPP Podcast TPP Sopeng. Pagi ini saya kedatangan tamu, seorang tokoh atau orang nomor satu di salah satu desa Kabupaten Sopeng yang bertempat di Kecamatan Maroryawa, yaitu Desa Bulue. Dan pagi ini saya sudah bersama beliau, Bapak Abdul Majid SE. Selamat pagi Bapak Desa. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak De? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Begini Pak De, pagi ini saya mau membahas sedikit bagaimana tentang desa Bulue dan bagaimana tentang pembangunan desa Bulue. Tapi untuk pertama-tama kali saya ingin membahas atau saya ingin menanyakan bagaimana dengan kegiatan vaksinasi yang kemarin sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Apakah warga desa semua sudah tervaksinasi vaksin pertama, 2, 3, booster dan juga pemerintah desa? Silakan Pak. Iya. Berbicara masalah vaksinasi, kami selaku pemerintah Desa Bulue bersama jajaran dan didukung oleh setiap stakeholder yang ada seperti dari Polri, TNI berupaya melaksanakan namanya vaksinasi. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat untuk kita masyarakat tentang vaksinasi. Tapi kami selaku melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman betapa pentingnya namanya vaksinasi. Sehingga kami melakukan vaksinasi itu berbagai macam kegiatan-kegiatan. Artinya mengundang ke kantor desa, mengunjungi wilayah-wilayah terpencil demi namanya masyarakat itu bisa terlayani dengan vaksinasinya. Walaupun dengan upaya itu kami sudah maksimal mungkin melaksanakan, namun pada persentasenya adalah masih masyarakat saya dengan sasaran 2.232. Iya. Baru vaksin pertama itu baru mencapai 91,45%. Iya. Sementara yang belum itu rata-rata memang masyarakatnya tidak layak, difaktor oleh adanya penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi sehingga ada sebagian besar yang tidak tervaksin. Kemudian terkait dengan vaksin kedua hanya mencapai 79,4%. Berbicara masalah booster atau vaksin ketiga, inilah yang sulit sekali kita permanya pada masyarakat, hanya mencapai 17,5% seperti itu. Itu karena apa Pak De yang boosternya itu? Mungkin karena ya masyarakat lah agak mungkin merasa bahwa COVID lah ini sudah aman sebagaimana sehingga mungkin tidak mau lagi vaksin. Sobat Desa perlu tahu sendiri, saya pun kemarin sempat diajak oleh pemerintah desa untuk vaksinasi 1, 2, 3 dan booster. Tapi ya saya punya tempat sendiri vaksinasi di sekitaran kecamatan rumah saya. Jadi saya tidak sempat ikut sama pemerintah desa. Oke Pak De, kita masuk ke inti pembahasan. Ini tapi jangan, sebelum itu saya mau tanya Pak Desa, bagaimana perasaan Bapak Desa menjabat kepala desa selama 2 periode? Karena Sobat Desa
perlu tahu bahwa Pak Desa ini sudah menjabat 2 periode dan nanti dan insya Allah akan menuju ke 3 periode. Bagaimana Pak De perasaan Bapak? Siap. Berbicara masalah perasaan tentu bercampur dengan namanya perasaan gembira dan banyak juga sedihnya, karena itulah fenomena namanya memegang namanya suatu pemerintahan atau jabatan. Terlebih dahulu pasti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada masyarakat, dia memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin namanya Desa Blue sudah memasuki 2 periode ini. Luar biasa. Iya. Namun sebelumnya sebelum saya menjabat namanya kepala desa, saya memang sudah dipercayakan oleh masyarakat dan pemerintah desa menjabat namanya kepala dusun 7 tahun sebelum, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah perasaan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa suka dan duka kita nggak nikmati seperti itu, tapi itulah menjadi tanggung jawab kita, apapun namanya kita harus jalani dengan demi namanya masyarakat. Olehnya itu kami ucapkan terima kasih. Ya, luar biasa Pak Desa. Dia menjabat selama 2 periode dan saya sendiri sebagai PLD di Desa Bulue, di desa Bapak sendiri ini sudah kurang lebih 8 tahun dan sampai sekarang belum dapat relokasi. Mudah-mudahan tidak dapat relokasi, Pak Menteri izin jangan sampai direlokasi. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan, yang dimana pagi ini kita akan membahas bagaimana sih Desa Bulue atau pemerintah Desa Bulue melakukan cara pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Karena kita tahu warga miskin itu terbagi dua. Ada yang masih bisa, ada yang miskin tapi masih bisa melakukan aktivitas. Ada juga yang miskin itu seperti lansia, tinggal sendiri, difabel, mempunyai penyakit kronis dan tidak mempunyai rumah. Jadi kedepannya ini Pak D, bagaimana caranya pengentasan kemiskinan ekstrim desa? Karena kita tahu bahwa instruksi Presiden itu 2024 itu diharuskan 0% kemiskinan di Indonesia. Silakan Pak D. Ya, siap. Berbicara masalah kemiskinan, inilah hal yang tidak akan mungkin habisnya untuk kita bahas, karena di tingkat kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di desa. Tapi ini upaya kita selaku pemerintah, menjadi tanggung jawab kita pemerintah untuk mengentaskan namanya kemiskinan. Tentu berbagai cara dan kegiatan yang kita lakukan untuk mengentaskan namanya kemiskinan. Dalam hal ini terkait dengan 2 macam tadi namanya masyarakat miskin, tentu kita juga memilah daripada jenis daripada masyarakat miskin itu, tindakan apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi orang lansia atau apa yang memiliki punya rumah tidak layak huni maka kita selaku pemerintah desa membuatkan satu program, ada namanya rehab rumah. Yang mana ini kita usulkan saya sudah 2 kali mendapatkan dari program APBN dengan rehab rumah yang tidak layak huni, sudah 31 unit rumah yang didanai oleh APBN, baik melalui aspirasi maupun melalui dengan langsung dari APBN. Kemudian tidak hanya seperti itu, kita juga beberapa kali mendapatkan program rehab rumah dari kabupaten. Kabupaten sudah ada 4 rumah di Desa Bulue yang mendapatkan bantuan rehab rumah dari program APBD Kabupaten. Dan itu pun kami sebagai pemerintah desa tidak ketinggalan juga namanya untuk itu. Kami juga di desa menganggarkan di APBD desa namanya rehab rumah bagi rumah yang tidak layak huni, terkait dengan sudah ada 6 rumah itu. Itu masalah itu. Terkait dengan masalah sanitasi penyediaan air bersih, saya rasa masyarakat saya yang miskin seperti itu semuanya terjangkau dengan itu, sudah ada fasilitas air bersihnya. Karena kita itu di pegunungan, karena saya punya wilayah di pegunungan terpencil upaya kami itu ada potensi yang di sana seperti air, maka kita di desa menganggarkan namanya pengadaan pipa sehingga bisa mengaliri air dari sumber airnya itu mengalir kepada rumah-rumah masyarakat seperti itu. Terkait dengan sanitasi, kami juga melihat warga kami yang tidak punya jamban keluarga kami
selalu berupaya memberikan pemahaman terkait dengan namanya pentingnya namanya kesehatan. Luar Dan biasa. di itu juga saya juga tidak ketinggalan juga menganggarkan bantuan peralatan untuk sanitasi pembuatan tempat buang air besar, dan pola kerjanya itu hanya digotong royong seperti itu. Iya. Terkait dengan yang lain, tentu banyak hal yang lain kita lakukan dengan namanya pengentasan kemiskinan. Tentu ada namanya melalui bantuan-bantuan Bantuan ya, tertentu, seperti bantuan BLTDD ya, Pak? BLT dana desa. Selain daripada itu ada bantuan sosial, beras sejahtera, apa semua. Iya, seperti Dan itu. ini BLT-nya Pak De, maksud saya, mohon maaf, ini Iya. sudah tersalurkan ya? Iya. Didata dengan betul-betul datanya orang yang memang berkebutuhan. Iya, betul. Terkait dengan itu namanya BLT, yang kita lakukan itu kita memang membentuk tim relawan. Iya, Tim betul, relawan dalam mendata ini door to door kepada Iya. masyarakat. Siapa-siapa masyarakat yang miskin atau yang terdampak dengan COVID ini. Itulah data yang dikumpulkan oleh tim relawan, dibawa ke pemerintah desa, direkap, baru dimusyawarahkan bersama BPD bersama masyarakat bahwa dari sekian ini mana yang layak untuk diutamakan namanya menerima BLT, dan BLT itu terkait dengan adanya peraturan peraturan menteri Iya. nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, Iya, di mana di situ bahwa menganggarkan minimal 40% Iya, BLT. betul, Makanya betul, itu 40% dicari BLT. seperti itu. Jadi saya itu menganggarkan tepat dengan apa yang sesuai dengan peraturan itu. Iya. Dan kemarin Iya. minggu lalu itu Sobat Desa BLT terakhir Iya. di tahun 2020, dan insya Allah 2023 Desa Buluya masih tetap akan menganggarkan seperti itu. Dan kita tahu sendiri bahwa penuntasan kemiskinan itu tidak semudah yang mungkin kita bayangkan, tapi nantinya juga pemerintah desa akan terus berupaya agar pengentasan kemiskinan atau mungkin percepatan penghapusan kemiskinan sesuai dengan instruksi Presiden dan turun ke Kementerian Desa. Pak Menteri pun juga kemarin sudah menginstruksikan bahwa kita akan menuntaskan kemiskinan ekstrim desa 0% 2024 mulai dari desa. Jadi ya kita berharap penuh bahwa desa-desa di seluruh Kabupaten Sopeng bisa betul-betul menuntaskan kemiskinan ekstrim desa mulai dari desa. Oke Pak De, saya sedikit mau cerita tentang bagaimana listrik di Desa Buluya, karena kemarin saya sendiri bersama teman mengadakan pengukuran dengan kegiatan desa pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Apakah kegiatan itu akan terus ada atau mungkin 2 tahun kemarin sudah cukup gitu Pak De? Silakan Pak De. Siap. Berbicara masalah pelayanan terkait dengan penerangan yang ada di wilayah saya, karena kebetulan Desa Buluya itu terdiri dari 8 RW. Nah, selama ini yang menikmati namanya PLN listrik PLN itu hanya 3 RW. Di 5 RW itu tidak terjangkau namanya listrik. Makanya untuk menjangkau di sana kebutuhan masyarakat terkait dengan itu, maka kita berusaha melihat potensi yang ada di sana, dia memiliki sumber mata air yang besar. Maka kita berinovasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pemahaman motivasi untuk bagaimana menciptakan namanya suatu kegiatan yang itu namanya PLTA, pembangkit tenaga listrik tenaga air, tenaga air dalam hal ini yang biasa disebut dengan namanya kincir. Ya, dengan adanya kincir itu, jadi masyarakat saya yang tinggal di pedalaman sana, yang di tengah hutan itu sudah bisa namanya menikmati penerangan sebagaimana layaknya orang di kota seperti itu. Luar biasa. Nah, selain daripada anggaran APBD desa, kita anggarkan beberapa unit yang ada tersebar di wilayah terpencil itu. Kita juga masyarakat banyak yang berswadaya dengan membuat sendiri seperti itu. Yang kemudian tidak cukup dengan hal itu, saya masih kepikiran untuk bagaimana keterpenuhannya tentang penerangan listrik,
Maka saya coba akan pada 2017 saya akan membuatkan suatu proposal ke Kementerian SDM di pusat untuk bagaimana saya bisa mendapatkan namanya listrik tenaga surya. Dan alhamdulillah dengan data yang saya miliki masih ada 320 rumah tangga masyarakat saya yang tidak pakai listrik tenaga dari PLN tapi memakai listrik tenaga air karena dipadukan sehingga terrealisasi 2018 listrik tenaga surya dari 320 rumah tangga seperti Luar itu. biasa Pak Desa. Oke, Sobat Desa, kita tahu bahwa kemiskinan itu bukan cuma soal rumah, bukan cuma soal kehidupan sehari-hari, tapi mungkin juga dengan infrastruktur jalan, bagaimana masyarakat ke tempat bekerjanya, ke sawah kah, ke kebun kah, ke pasar kah. Saya ingin tanya kepada Bapak Desa bahwa apakah infrastruktur jalan di Desa Bulue itu mulai dari paling pedalaman sampai mungkin di paling bisa dibilang agak kota, apakah semua sudah terpenuhi sampai dengan tahun 2022 ini Pak De? Karena kita tahu, karena saya sendiri tahu sering melakukan pengukuran di Desa Bulue itu sampai ke bagian pedalaman dan kita harus menggunakan satu tipe motor aja gitu, tipe motor trail. Meskipun motor biasa pun bisa, tapi ya bannya harus diganti Sobat Desa. Jadi sekarang saya mau tanya sampai Desa, bagaimana tentang infrastruktur jalan di Desa Bulue? Apakah semua kayak dusun-dusun, ya contohnya mungkin dusun Kejuara yang mungkin paling pedalaman, apakah terbangun infrastrukturnya sudah terbangun dan bisa dinikmati oleh masyarakat untuk pergi berkebun, bersawah atau mungkin ke pasar? Silakan Pak De. Iya, siap. Berbicara masalah pengentasan kemiskinan, menurut pemikiran saya inilah paling utama namanya pengentasan kemiskinan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Betul. Karena membangun infrastruktur itu dia bisa menunjang segala-galanya. Baik bisa menunjang dari segi bidang kesehatannya, bidang pendidikannya, dari sosialnya, begitu. Karena membangun infrastruktur itu, membuka jalan itu berarti membuka pada masyarakat bisa transportasinya lebih layak untuk mengakses bahan-bahan yang akan digunakan di wilayahnya masing-masing, juga dengan hasil buminya yang sudah panen bisa lebih cepat juga diangkat dengan adanya infrastruktur jalan itu. Iya. Jadi saya rasa dengan infrastruktur jalan sangat menunjang namanya pengentasan kemiskinan khususnya di desa Bulue. Contoh, saya salah satu wilayah RW yang namanya Poro itu sebelumnya tidak bisa terjangkau sama sekali dengan kendaraan roda 2. Jadi mengangkut bahan masyarakat di situ adalah hanya pakai kuda. Makanya dirintis jalan itu, walaupun bentuk rintisannya itu berbelok-belok karena kita dalam kawasan hutan tidak bisa namanya menebang merusak hutan, makanya kita menghindari namanya pohon-pohon bagaimana bisa tercipta jalanan dan juga tidak merusak namanya lingkungan. Dengan terbentuknya sebelumnya itu masyarakat di sana hasil panennya dirawat di sawah sampai berbulan-bulan, baru dikeringkan, baru digiling dengan pabrik batu saja. Setelah jadi beras baru diangkut lagi pakai kuda, baru dia bisa namanya hasil panennya itu baru dapat uang masyarakat di sana. Betapa miskinnya masyarakat itu. Dengan adanya infrastruktur jalan kita buat sehingga sekarang sudah bisa dilalui namanya roda 2. Seperti yang kita rasakan bersama kalau kita berkunjung di sana, dia bisa pakai motor taksi. Akhirnya sekarang masyarakat di sana sudah bisa langsung jual gabahnya sendiri. Iya, langsung sendiri. Ini salah satu membuktikan bahwa infrastruktur betul-betul namanya menjadi pengentasan kemiskinan yang ada seperti itu. Lain daripada namanya pengetahuan kesehatan, berbicara masalah kesehatan tadi, waktunya masyarakat saya di sana waktu belum terbentuk namanya jalanan bisa kendaraan lewat, maka tidak bisa sama sekali tersentuh dengan pelayanan kesehatan. Dengan adanya jalanan itu, maka masyarakat atau tim kesehatan sudah bisa namanya pos keliling, kesling setiap bulan ke sana. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Teguh bahwa jalanan ekstrim harus pakai kendaraan tidak sembarang kendaraan, betul. Itu.
Saya Karena pun sekarang merasakan seperti itu. merasakan seperti itu. Itu hanya jalan setapak saja. Jadi kalau hanya motor-motor biasa bisa dipakai, tapi ya namanya motor tidak bisa Iya. seminggu. Makanya kita harus pakai motor-motor KLS. Makanya Iya. kami di desa itu banyak-banyak menganggarkan namanya KLS. KLS. Yang perlu masih ditambah. Iya, Ini iya, iya. mudah-mudahan masih ada cara nanti ini aturan yang mengizinkan untuk bagaimana setiap aparat satu motor trail. Iya. Saya bisa menunjang semuanya Mudah-mudahan sekali-kali Bapak seperti itu. Kadis Iya, iya. di Pemda Iya, motor iya. bisa mengumpulkan. Iya, iya, seperti itu. Kita tahu sendiri Iya. bahwa ini kepala desa yang sangat luar biasa karena Iya. ketika kembali ke pelayanan masyarakat, ketika dusun mungkin Pak Dusun atau mungkin pihak kesehatan tidak bisa untuk menjemput warga yang sedang sakit di pedalaman, Pak Desa sendiri yang terjun Iya, menggunakan motor trail atau mungkin menggunakan mobil pelayanan kesehatan karena di Bulu itu sudah menganggarkan mobil pelayanan kesehatan tahun berapa Pak itu kemarin? Tahun 2017. 2017 mobil pelayanan kesehatan itu pun mobil APV yang harus melalui medan tanah batu yang Pak Desa betul-betul demi kenyamanan masyarakat. Oke, Pak De, kembali lagi kita ke penuntasan kemiskinan ekstrem desa. Saya ingin bertanya Pak De, kemarin saya ingat itu Pak De pernah ada program untuk setiap warga desa Bulu itu memaksimalkan lahan pekarangan rumah untuk menanam tomat kah atau mungkin kebutuhan pokok kah? Apakah itu pada sudah dilakukan oleh warga desa Bulu atau mungkin sementara on proses begitu Pak De? Silakan Pak De. Iya. Terkait dengan masalah itu kan salah satu ini karena menunjang namanya kepenuhan pangan bagi masyarakat, itu betul sekali program sekali itu. Makanya itu dipadukan dengan program dari kabupaten. Nah, kita memang di desa itu tetap memprioritaskan seperti itu dan kita itu kegiatan itu sudah terlaksana. Walaupun belum maksimal setiap wilayah, Iya, iya. karena saya punya wilayah banyak, tapi itu sudah terlaksana. Itu berbasis sebenarnya dasawisma. Berbasis dasawisma betul, dari dasawisma, iya. rumah. Itu kegiatan-kegiatan itu memakan penanaman kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada terkait dengan pemenuhan pangannya seperti itu. Terlaksana di pekarangan-pekarangan. Pekarangannya baik yang sudah pekarangannya masih ada namanya di depan masih memungkinkan tanah langsung di tanah menanam seperti itu, maupun juga yang sudah tidak bisa pakai polybag. Dan kita sebagai pemerintah desa itu kerjasama dengan dari pertanian juga dengan memberikan bibit-bibitnya itu, Betul, baik jagung manisnya, ubi-ubinya, apanya itu seperti itu. Nah, baru-baru juga ini saya bentuk lagi namanya kelompok wanita tani. Dengan dipadukan dengan kelompok wanita tani, insya Allah siap kita jalankan seperti itu. Luar biasa Pak Desa. Iya. Ya, Iya. saya kembali ke prioritas penggunaan dana desa di tahun ini. Iya. Kegiatan pangan, ketahanan pangan dan hewani itu pemerintah desa, saya ingin tahu Pak De. Mungkin sobat desa juga ingin tahu atau mungkin Bapak Menteri juga ingin tahu kegiatan apa sih ketahanan pangan dan hewani 20% itu sesuai Permendes nomor 7 itu pemerintah desa lakukan kegiatan apa? Silakan Pak De. Siap. Bicara masalah itu Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pengelolaan dana desa, Iya. terkhusus 20% ketahanan pangan. Alhamdulillah, saya ada beberapa kegiatan. Pertama, saya memberikan pengadaan bantuan bibit-bibit, artinya bibit jagung, karena pada kebetulan di wilayah saya sekarang sementara komoditi jagung yang sangat Itu ke kelompok tani atau ke masyarakat Pak De? melalui kelompok. Kelompok. Melalui Oh, tani. kelompok yang membagi ke masyarakat. Kelompok yang membagi para petaninya, anggota Oh, petani, iya, ya, betul, seperti betul, itu. betul. Seperti pupuk juga, pupuk organik seperti itu, yang itu. Dan selain daripada itu, ada juga namanya memperbaiki irigasi. Pembangunan irigasi, karena juga irigasi itu menunjang sekali dengan namanya Yang ketahanan minggu pangan. lalu ya Pak De, Iya, yang minggu lalu menunjang Bapak sekali monitoringnya seperti ya. itu. Iya, seperti itu siap. Oke. Jadi kita tahu teman-teman sobat desa bahwa kemiskinan itu sampai saat sekarang terus diupayakan oleh pemerintah desa untuk bagaimana cara penghapusan kemiskinan 0% mulai dari desa, karena instruksi
presiden yang turun ke kementerian desa pun sudah menginstruksikan ke kepala desa bahwa harus menuntaskan kemiskinan ekstrim desa itu di tahun 2024 itu 0%. Dan kita tahu nantinya Pak Desa dan pemerintah desa juga pun akan terus mendata warga-warga yang miskin di Desa Bulue. Karena saya tahu sendiri SDGs Desa Bulue itu kemarin sekitar 100 lebih, masih ada 100 lebih lah warga yang memang miskin, dan 2023 itu dia sudah masuk program sampai ke terusnya 2030 sesuai dengan SDGs desa. Oke, sobat desa, terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Pak Desa. Oh tidak, belum, masih ada yang saya ingin tanyakan kembali ke Pak Desa. Ya, siap. Kebun desa ini apakah dirasakan atau mungkin masyarakat bisa menanam di situ dan hasilnya diambil oleh masyarakat atau bagaimana Pak De? Kebun desa ini. Ya, terkait dengan masalah kebun desa yang ada di wilayah Desa Bulue itu, pertama saya bercerita sedikit tentang status boleh, itu. Boleh, silakan. Waktu sebelum saya, dia sudah ditetapkan namanya kebun desa. Walaupun dengan pemerintah yang lalu itu sebelumnya, karena dua kepala desa yang lalu tetapkan seperti itu, walaupun para kepala desa yang menjabat sebelum saya itu kayaknya kabur dengan statusnya namanya kebun desa itu. Kabur. Tidak jelas. Abu-abu ya. Iya, abu-abu. Akhirnya karena masih ada masyarakat yang komplain terkait dengan penetapannya itu. Akhirnya menjadi visi misi kami sebagai calon kepala desa tahun 2014 setelah saya terpilih, maka saya berupaya memperjelas status itu. Akhirnya sekarang status tanah itu sudah jelas menjadi milik desa. Dengan dia buktikan beberapa kali sudah ada sertifikatnya yang terbit atas nama pemerintah desa. Nah, terkait dengan pengelolaannya sekarang, betul yang dikatakan bahwa tentu sangat dirasakan oleh masyarakat di situ, karena diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk datang mengkapling itu, menanam dengan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Dengan ketentuan tentu bagi hasil. Tentu bagi hasilnya itu masuk ke pendapatan desa. Seperti itu namanya status desa. Oke, yang terakhir saya ingin tanyakan kepada Bapak Desa. Mungkin kalau mau Pak Desa cerita sedikit tidak apa-apa. Saya ingin bertanya prestasi semenjak Bapak menjabat 2 periode ini, prestasi apa sih yang didapat oleh Desa Bulue, mulai dari provinsi, kabupaten, atau mungkin ada prestasi kecamatan, atau mungkin prestasi terbaik kepada Bapak Desa sendiri, person Bapak Desa sendiri. Ya, silakan Pak De. Oh ya, terima kasih banyak kesempatan yang berikan. Terkait dengan bicara masalah prestasi, alhamdulillah namanya prestasi. Baik kita berbicara tingkat desa, karena di tingkat desa itu ada beberapa namanya dari bidang-bidang, baik bidang keolahragaan, kesehatan, apa semua. Nah, kita dulu berbicara masalah bidang keolahragaan, tentu dengan tidak lepas daripada namanya tanggung jawab namanya pemerintah desa. Baik tentang atlet-atlet yang ada di masyarakatnya itu, tentang olahraga, sepak bola, takraw, apa semua. Alhamdulillah dengan prestasi yang selama saya bina di pemerintah desa, karena saya juga mantan pemain bola. Mantan pemain bola. Dengan pembinaan seperti itu, beberapa kali namanya saya punya tim itu, tim sepak bola, khusus sepak bola. Kalau tingkat kecamatannya ya beberapa kali namanya juara 1. Dan pernah dilakukan di tingkat kabupaten namanya Liga Desa. Liga Desa, dan alhamdulillah tahun itu Desa Bulue berhasil juara 2 tingkat kabupaten seperti itu. Alhamdulillah baru-baru bulan ini saya mewakili Maruriawa untuk lomba administrasi PKK lagi seperti itu. Berbicara masalah prestasi yang lain, tentu tidak kalah pentingnya dari tingkat kabupaten. Saya pernah lomba Desa Siaga 2015 itu. Akhirnya saya mewakili Sopeng untuk lomba Desa Siaga tingkat provinsi. Dan alhamdulillah hasil yang kami raih waktu itu 2015, alhamdulillah saya terbaik 3 di tingkat provinsi seperti itu. Ada luar biasa.
Kemudian berbicara masalah yang lain terkait dengan inovasi desa tingkat kabupaten 2017, alhamdulillah saya ikut lomba inovasi desa. Alhamdulillah saya juga namanya harapan 3, artinya masuk nominator 6 besar Masuk seperti nominator itu. besar, iya. Iya. Kemudian 2018 lagi saya mengikuti itu tingkat penyediaan air minum dan tentang yang di tingkat provinsi, pengentasan kebebasan buang air besar, penyediaan seperti itu yang Penyediaan jamban. ya, yang jamban seperti itu. Saya lagi mengikuti mewakili Sopeng untuk tingkat provinsi, dan alhamdulillah hasilnya saya masuk nominator 6 besar tingkat provinsi. Luar seperti biasa. itu. Masih ada pegangnya itu dari Pak Gubernur. Iya. Pak Gubernur yang Nurdin Abdullah dulu itu yang penting. Oke, Iya. Pak De, saya ingin sedikit mereview tentang stunting di Desa Bulue itu, bagaimana KPM, apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin kita tahu kemarin kabupaten pernah mengadakan lomba stunting, dan Desa Bulue itu apakah mendapat prestasi dari penanganan stunting di Desa Bulue sendiri? Silakan Pak De. Iya. Ini stunting ini adalah sudah masalah nasional. Maka kita semua dari sekian lini sektor menjadi tanggung jawab semua namanya penanganan stunting. Kita di desa itu berupaya namanya menangani stunting, maka kita tahunnya itu menganggarkan namanya dana-dana untuk namanya penanggulangan stunting melalui dana-dana penyuluhan, dilakukan penyuluhan, memberikan pemahaman terutama kepada sasaran. Dan di samping itu kita juga namanya memberikan makanan tambahan. Makanan tambahan berapa setiap bulan, setiap di posyandu yang sasarannya itu balita dan ibu hamil seperti itu. Dengan upaya itu kita lakukan, alhamdulillah tahun ini kita berhasil namanya penurunan stunting. Desa Bulue salah satu desa menjadi urutan kedua terkait dengan penurunan stunting. Luar biasa, Iya. luar biasa Desa Bulue, sobat desa, luar biasa. Dulu itu yang penting. Oke, Iya. sobat desa, saya sendiri Iya. PLD di Desa Bulue. Seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk kemiskinan saya sering lihat memang di saat di saat BLT memang yang datang itu lansia yang mungkin bersama anaknya, digendong sama anaknya, digandeng sama anaknya, dan kadang juga pemerintah desa setelah melakukan penyaluran di kantor desa dan ada warga yang tidak dapat atau mungkin tidak bisa ke kantor desa, pemerintah desa pun juga langsung menyalurkan ke rumahnya masing-masing. Jadi kita secara kita face to face di kantor desa, setelah itu kita langsung ke door to door ke rumahnya masing-masing. Oke, sobat desa, tak terasa sudah 20 menit kita berbincang dengan Bapak Desa. Mungkin waktu juga sudah memisahkan kita, dan Pak Desa juga ingin kembali beraktivitas, menemui masyarakatnya, menemui warganya, dan juga mungkin memonitoring kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di hari ini. Oke Pak Desa, terima kasih banyak sudah datang di podcast TPP Sopeng. Terima kasih banyak. Sukses terus Pak Desa, mudah-mudahan bisa terus menjadi orang nomor 1, menjadi pemimpin yang terbaik di Desa Bulue, dan bisa masuk lagi ke periode ketiga. Amin. Oke, saya Teguh Indra dan Bapak Desa Abdul Majid SE mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di TPP Podcast yang kedua.